Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diantara Dwi Saputra dari kelas 8E. Saya akan menceritakan cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Yang ke-1 adalah wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap. Seorang penulis artikel ilmiah populer sebaiknya mempersiapkan 3 hal, yaitu 1. Menentukan orang atau pihak yang akan diwawancarai. Yang kedua, menentukan daftar pertanyaan yang akan dilanjutkan. Yang terakhir, menentukan cara merekam hasil wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka maupun tidak tatap muka. Hasil wawancara dapat dicatat di buku maupun di perekam elektronik. Sebelum mewawancarai seseorang, kalian juga harus memperhatikan etiket wawancara. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga etiket saat melakukan wawancara. 1. Menyapa orang yang akan diwawancarai dengan panggilan yang tepat dan sesuai dengan latar belakangnya. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Yang kedua, memperkenalkan diri dengan bahasa yang baik dan memberikan informasi tentang diri secukupnya. Contohnya, saya Ahmad dari SMP 1 kelas 8C. Yang terakhir, menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginan melakukan wawancara dengan bahasa yang baik. Contohnya, saya sedang melakukan survei tentang jumlah peserta didik SMP 1 yang suka membaca. Saya melihat banyak peserta didik SMP 1 yang sering datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak untuk mendapatkan informasi? Tahap kedua dari cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Daftar pertanyaan disusun menggunakan kalimat yang mengandung kata tanya. Kata tanya adalah kata yang berfungsi memberikan respon dan tanggapan. Jika menggunakan kuesioner, kalian dapat menggunakan bermacam-macam kata tanya untuk menyusun daftar tanyaan. Seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang disingkat dengan adiksimba. Kata tanya ini juga dapat ditambahkan dengan bentuk yang lain seperti berapa, seperti apa, dan sejauh mana. Sebelum menyusun daftar pertanyaan kuesioner, kalian juga harus memperhatikan 2 hal berikut ini. A. Menentukan orang atau pihak yang akan mengisi kuesioner. B. Menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Perhatikan contoh kuesioner berikut ini. Kuesioner budaya membaca peserta didik kelas 8C. Pertanyaan 1. Berapa banyak buku yang kalian baca dalam seminggu? A. 1 sampai 2 buku. B. 3 sampai 5 buku. C. Lebih dari 5 buku. 2. Jenis buku apa yang kalian koleksi? A. Buku fiksi. B. Buku non-fiksi. C. Keduanya. Tahap ketiganya adalah membaca tulisan orang lain. Jika topik yang dipilih sudah pernah ditulis orang lain, kalian dapat membaca tulisan mereka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Untuk menentukan data pada tulisan tersebut sudah tepat atau belum, kalian dapat melakukan 3 langkah pemeriksaan data berikut. 1. Cermati media tempat tulisan itu dimuat. Periksalah kredibilitas media tersebut. Tulisan yang dapat kalian gunakan sebagai sumber informasi hendaknya dimuat oleh
media yang terpercaya dan sudah melalui pemeriksaan editor. Yang kedua, cara data pendukung. Jangan hanya mengandalkan suatu sumber saja. Carilah sumber lain agar kalian dapat membandingkan informasi yang kalian dapat. Yang ketiga, jika kalian mengambil informasi dan tulisan orang lain, kalian harus mencantumkan sumber informasi tersebut dalam tulisan kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.